Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Viewers dimanapun berada, kembali bersama saya Tina Alfara dalam Info Kutai Kartanegara hari ini. Dalam segmen sebelumnya kita sudah berbincang bersama Dr. Yuli dan juga Pak Ismet. Beliau merupakan PLT Direktur Rumah Sakit Umum AM Parikesit dan Pak Ismet selaku Ketua PMI Kutai Kartanegara. Masih membahas seputar darah dan juga bank darah. Kali ini saya mengajak Anda semua untuk sharing bersama Dr. Nyi RD Wahidah SPPK. Beliau merupakan Kepala Instalasi Laboratorium dan juga penanggung jawab BDRS AM Parikesit. Selamat pagi, Bu Dokter. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, baik semua. Alhamdulillah sudah siap untuk sharing-sharing kita pagi ini ya, Bu ya. Baik. Juga telah hadir bersama kita Dr. Daniel Untario Hadi SH, Kepala UDD PMI Kutai Kartanegara. Selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi, Mbak Tina. Bagaimana? Salam hormat. Bagaimana rasanya duduk di sini? Ya, asik ya? Asik. Pastinya dengan semangat untuk sharing bersama rekan-rekan yang menonton segmen kita kali ini ya. Baik, saya mau berbincang dulu dengan Dr. Daniel. Di UDD PMI Kutai Kartanegara, mungkin awamnya saya pribadi taunya sebagai pendonor, datang, diperiksa, ditarik darahnya seperti itu ya, Pak Dokter. Benar. Baru setelah diperiksa, oke, baru bisa pulang. Ditarik darahnya maksudnya. Itu dikatakan oke, itu dalam kondisi seperti apa pendonornya, Pak? Tentu untuk mendonorkan darah kepada seseorang melalui PMI dan bank darah, kita harus memenuhi kriteria yang cukup ya. Contoh misalkan usia kita antara 18 sampai 65 tahun. Kemudian faktor berikutnya adalah tekanan darah kita berkisar antara range-nya itu tidak boleh melebihi 180 untuk sistolnya atau bagian atasnya, dan tidak boleh melebihi dari 100 untuk diastoliknya. Jadi kalau itu memenuhi, kemudian ada syarat berikutnya, HB kita berkisar antara 12 sampai 17. Supaya apa? Kalau kelebihan tinggi, takutnya nanti waktu diambil itu macet darahnya begitu. Itu adalah syarat yang umum ya, yang bisa kami sampaikan. Kalau nanti ada syarat yang lebih spesifik, biasanya nanti ada pemeriksaan yang namanya IMLTD untuk menyingkirkan kemungkinan seseorang itu mengidap HIV, sifilis, atau hepatitis B dan hepatitis C. Seperti itu, Mbak. Baik, itu tadi yang disampaikan untuk batas atas ya, Pak, untuk tensi darah. Apa ada batas bawahnya? Kalau untuk batas bawahnya ya, untuk tensi yang sistoliknya itu jangan sampai di bawah 100 lah. Oh, di bawah 100 tadi ya, Pak. Oke, itu yang dikatakan tekanan darah rendah, betul ya, Pak ya? Kalau awamnya seperti itu kira-kira. Baik, Dokter Wahidah, setelah darah ditarik nih di PMI, ada pemeriksaan sampai dikatakan bahwa darah itu oke untuk bisa ditransfusikan ke pasien. Itu ada pemeriksaan apa saja, Dok? Sebetulnya ini masih terkait masih di dalam lingkup PMI sendiri ya, maksudnya di UDD-nya. Jadi memang setelah darah itu ditarik, seperti tadi sudah dijelaskan Dr. Daniel, bahwa selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan yang namanya IMLTD. Jadi yang disebutkan tadi yaitu hepatitis B, hepatitis C, kemudian HIV dan sifilis. Seperti itu. Untuk golongan darah sendiri itu, Dok, golongan darah A itu apa, ada saya pernah dengar ada resus atau apa seperti itu, yang plus ada minus, itu seperti apa itu, Dok? Iya, itu salah satu golongan darah juga yang biasa memang kita lakukan. Sebetulnya golongan darah kita tuh banyak sekali ya, macam-macam gitu, ada Keladavi dan lain-lainnya itu. Nah, ini yang memang wajib kita kerjakan minimal adalah resus sebagai tambahannya. Sebagian besar orang Indonesia ini memang dia resus positif, tapi ada juga yang resus negatif. Untuk distribusinya sendiri, Dok, ke pasien itu berarti resusnya harus sesuai juga seperti itu? Atau yang penting golongan darahnya sama? Ya harusnya memang sama semua.
Harus pasti itu disesuaikan. kalau untuk golongan darah memang bagian kita yang mengerjakan. Jadi setelah darah itu lolos di MLTD dari UDD, maka apabila dari BDRS kita ada permintaan darah, kita mau mencetok darah, maka kita akan melakukan permintaan, kemudian dari UDD yang akan mengirim itu adalah darah-darah yang sudah siap digunakan, artinya dia sudah lolos screening IMLTD. Oke, baik. Pak Dr. Daniel, untuk frekuensi donor sendiri Pak, idealnya tiap orang itu dalam kondisi sehat bisa mendonorkan darah setelah jangka waktu berapa lama untuk bisa donor darah kembali? Kalau untuk laki-laki 2 bulan cukup itu, bisa berganti. Kalau untuk wanita itu 3 bulan, dan itu kita juga ngasih jarak sekitar 10 hari ya sampai 2 minggu waktu kalau dia habis menstruasi. Jadi kita menghindari bagi wanita saat dia menstruasi atau dengan jarak interval sekitar semingguan atau 10 hari itu dia nggak bisa mendonorkan dulu sampai dia benar-benar pulih ya. Oke, baik. Begitu. Kalau secara psikologis itu mempengaruhi nggak Pak? Sangat mempengaruhi. Dengan kondisi darah? Iya. Walaupun penelitiannya belum sampai terlalu jauh ya, cuman kita sering amati bahwa orang-orang yang diberikan transfusi darah, tapi pada saat itu yang memberikan darah tersebut ibaratnya dalam keadaan stres, ya, yang mendonorkan itu dalam keadaan stres, seringkali untuk mencapai jumlah HB yang kita butuhkan itu dibutuhkan kantong darah yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak stres waktu ditarik darahnya. Begitu. Seperti itu ya Pak ya. Terus pada saat penarikan darah ada yang warnanya merahnya gelap gitu, tapi dalam kondisi yang bisa dikatakan itu boleh ditarik donor darahnya gitu Pak. Untuk yang awam kadang ngelihat kok darahnya yang di sebelah merahnya cerah ya, kalau di sini itu ada pengaruh dari mungkin makanan atau dalam kondisi badan tertentu nggak sih Pak? Biasanya lebih terpusat ke arah HB-nya ya. Jadi kalau HB-nya mendekati 17 itu darahnya lebih hitam. Tapi kalau HB-nya dia mengarah ke mendekati 12, biasanya warna darahnya lebih merah cerah gitu. Dan itu lebih gampang diambil, nggak ngalami kemacetan. Mungkin yang dikatakan kekentalan darah seperti itu Pak? Masuk ya, kategori bisa itu? dibilang seperti itu. Oke, baik. Dokter Wahidah, sejauh ini berjalannya BDRS di AM Parikesit, bagaimana operasional yang berjalan sejauh ini sampai dengan saat ini? Kebutuhan darah dari pasien yang mungkin mengalami rawat inap atau ada eksiden tertentu, sejauh ini apakah sudah terpenuhi dari PMI atau ada kendala yang masih butuh evaluasi? Ya, BDRS kita kan umurnya juga baru ya, baru mulai sekitar Desember kemarin kita baru. Tapi pada saat itu kita masih terbatas di sumber daya. Jadi waktu itu kita memang belum full buka 24 jam 7 hari. Saat itu juga kita masih didampingi UDD PMI karena pada saat itu juga UDD PMI sedang ada di lokasi di rumah sakit kita. Baik. Jadi ya alhamdulillah dengan keterbatasan kita itu darah kita tetap tercukupi dengan adanya UDD di dalam rumah sakit. Waktu itu memang banyak kebutuhannya, sekitar 1 bulan itu sekitar 400 kantong. Dalam 1 bulan dalam 1 bulan, 400 ya. kantong. Tapi memang waktu itu memang lebih banyak mengambil ke UDD karena memang kita belum buka 24 jam kan. Jadi satu hari itu pun kita malam tidak buka, kemudian Sabtu Minggu juga kita tidak buka. Jadi memang lebih banyak fokusnya ke UDD PMI. Nah, sejak tanggal 1 Februari kemarin, alhamdulillah kita juga akhirnya bisa membuka pelayanan 24 jam. Full 1 minggu ya? Full 1 minggu, 24 jam, 7 hari. Wow, layanan prima dari Rumah Sakit Umum Daerah AM Parikesit ya Dok ya? Iya. Untuk penyimpanan darah Dok, di BDRS AM Parikesit sendiri, itu maksimalnya stok yang stok darah di BDRS itu ada berapa kantong Dok? Karena 400 kebutuhan kita, jadi kita menghitungnya aja
untuk 1 minggu. Biasanya kita itu mengorder, istilahnya order darah itu per minggu. Jadi awal-awal kita stok 75 per kantong, kemudian setelah kita buka selama 24 jam ternyata 1 minggu itu lebih penggunaannya. Jadi mungkin sekitar 80 sampai 90 kantong gitu untuk per minggunya. Untuk per minggunya. Oke, baik. Pak Dr. Daniel, Pak. Mekanisme atau jalur administrasi kebutuhan darah dari BDRS ke PMI sendiri hingga terpenuhi dikirim ke BDRS itu butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau sekarang ini ya, jadi kalau diperkirakan waktunya dari mulai menyusun kebutuhan, terus BDRS menelpon ke kami, kami menyiapkannya di sana sekitar mungkin 20 menit sampai 30 menit, dan kita mengirim dengan jarak tempuh ke rumah sakit ini mungkin sekitar 15 sampai 20 menit ya. Betul. Jika semuanya lancar, 1 jam kami siap untuk dari pihak UDD PMI Kukar itu menuju ke BDRS rumah sakit dan diterimakan di sini. Baik. Dan itu melewati juga pemeriksaan 2 kali. Jadi yang menyediakan dengan yang akan merekapnya ini kita bedakan orangnya. Jadi 2 kali sortir supaya tidak terjadi kesalahan penulisan ataupun kesalahan-kesalahan lain yang nggak kita harapkan. Baik. Untuk proses teknis pengiriman darah dari PMI menuju ke BDRS, Dok, apa ada kemungkinan penurunan kualitas dari darah itu sendiri, Dok? Apa ada resiko itu, Dok? Sebetulnya kalau kita bisa menjaga rantai dinginnya, dalam artian pengiriman itu kan harus sesuai suhunya dengan darahnya. Itu apalagi dengan jarak yang nggak terlalu jauh, saya kira aman ya, Dok, ya, insya Allah. Oke, baik. Sejauh ini, Dok, dari proses yang ada, mekanisme yang berjalan, apa ada komplain pasien atau ada, pastinya sebagian besar dari pasien masih belum familiar dengan adanya mekanisme baru ini ya, Dok ya. Apa ada hal-hal yang seperti itu, Dok? Kalau komplain yang bagaimana, saya juga sepertinya belum pernah tahu. Cuma memang ada beberapa yang masih nyasar ya, Dok ya. Nyasar ke UDD gitu. Oh, masih ke sana ya, Pak? Siap. Jadi dari pihak UDD sudah menjelaskan juga gitu. Oke. Seandainya Pak ada keluarga pasien nih tiba-tiba langsung ke UDD di sana. Apakah nanti dari pihak UDD yang akan menyambung komunikasi ke pihak rumah sakit, atau pasien ke rumah sakit aja dulu, nanti sisa tunggu di sana? Seperti apa itu, Pak? Ya, ini karena masa-masa peralihan. Iya, betul. Jadi sebetulnya dengan adanya BDRS itu masyarakat dimudahkan. Iya. Karena nggak perlu repot lagi nyari PMI kan. Betul. Karena stok darahnya tersedia di BDRS Rumah Sakit AM Parikesit. Jadi kalau masih ada masyarakat yang nyasar, makanya itu tujuannya podcast ini dibuat kan, supaya masyarakat, oh kita kalau perlu mau kemana gitu kan. Betul. Nah kemarin ada yang nyasar ke tempat kami, jadi kami ya menjelaskan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, stok darah kita aman, dan itu juga tersedia di Rumah Sakit Parikesit lewat BDRS-nya. Jadi ya kami menenangkan si keluarga pasien sambil mengarahkan, mohon kembali ke rumah sakit aja, Ibu nggak perlu repot, nanti diurusi semua sama BDRS-nya rumah sakit. Luar biasa, memang terobosan dari PMI dan juga Rumah Sakit AM Parikesit ya. Baik, jadi buat viewers semua yang sedang menonton ini, jangan sungkan untuk share sebanyak-banyaknya untuk kita informasikan, dan insya Allah akan jadi manfaat buat kita semua. Baik, Dok, himbauan nih buat yang akan mendonor, apa nih persiapan yang harus dilakukan ya, untuk para tentunya pendonor? Sebagai pendonor ya, kita harus tidur cukup ya. Jadi itu mencegah misalkan kita bisa mual saat mentransfusikan darah kita atau mendonorkan darah kita ya. Kemudian juga tidak dalam keadaan juga sakit ya, ataupun lagi minum obat tertentu misalkan flu. Nah itu dan juga saya berharap juga untuk stok trombosit ya khususnya. Jadi kita tidak akan menyimpannya dalam waktu lama. Jadi 5 hari aja umur trombosit tersebut. Makanya untuk daerah dekat-dekat dengan Kukar ini kami akan berusaha mengumpulkannya sesuai kebutuhan. Karena kalau kita
mengambil dalam jumlah banyak juga akan mubazir ya. Iya. Jadi teman-teman yang ada di seputar Kukar, di dinas-dinas yang memang sudah kami incar, tolong menjaga fisiknya, jangan begadang terus-menerus ya, begitu ya. Itu jadi mengganggu untuk mendonorkan darah, kita akan kesulitan kalau kita kurang tidur. Harapan saya cukup tidur lah, minimal 7 jam sampai 8 jam. Baik, Dokter Wahidah, dari segi kualitas darah sendiri, untuk para pendonor yang mau akan mendonorkan darahnya, apa ada makanan tertentu yang perlu dimakan sebelum mendonorkan darah, selain dari persiapan yang disampaikan oleh Dokter Daniel? Sepertinya nggak ada sih, cuma ya yang jelas kan makanan sehat gitu aja kan. Kalau secara khusus sepertinya nggak ada sih. Nggak ada, yang penting dalam kondisi sehat gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Wahidah dan juga Dokter Daniel untuk sharing kita pada sesi kali ini. Dan viewers, sebagaimana disampaikan bahwa walaupun ketersediaan stok darah yang dikatakan oleh PMI Kutai Kartanegara, demikian juga dari Bank Darah Rumah Sakit AM Parikesit dikatakan aman, namun tetap kami selalu ingatkan menjaga kesehatan itu yang utama. Terima kasih sekali lagi dokter, dan saya Tina Alfara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.